Oke, Sobat Grid Motor, jumpa lagi nih sama gue Indra GT. Kita sekarang nih berjumpa nih, julukannya pendekar tangan satu. Ya. Dengan siapa, Bor? Dengan saya Eko Saiful Nur Amin. Oke, nah Bro Eko ini adalah pengguna motor Vario ya? Ya, Ini Vario. tahun berapa Varionya? Ini kalau saya di STNK sih 2014. 2014, Ya. oke. Jadi pakai Vario. Kebetulan Bro Eko ini mengalami kecelakaan ya, Bro Eko ya. Jadi sehingga mengakibatkan lengan tangan kanannya putus. Jadi sebetulnya Bro Eko bukan lengannya hilang tuh bukan dari bawaan lahir ya, tapi Bukan. akibat kecelakaan. Ceritanya boleh Bang Eko? Ya, Kecelakaan waktu pada saat itu tahun berapa tuh Bro Eko? itu saya awal mula kecelakaan tuh tahun 2017 ya, tepatnya di bulan September. Kalau tanggalnya ya di pertengahan. Ketika kecelakaan itu saya sedang menghadiri acara Vario di Banjarnegara. Kemudian setelah saya ke acara tersebut, saya menghadiri acara keluarga di Kebumen. Setelah selesai acara tersebut, saya ngumpul dengan Vario Kebumen. Di situ silaturahmi karena lama nggak berjumpa, jadi ngobrol-ngobrol silaturahmi. Di malam harinya itu kebetulan ada anak Jogja, Vario Jogja, dengan 2 motor 2 orang sedang tujuan Jakarta. Nah di saat itu saya ingin pulang bareng dengan mereka Ke Jakarta ya? ke Jakarta. Jadi mereka nggak tahu kalau saya di situ juga pengen pulang ke Jakarta, nggak tahu. Ketika sudah lewat tongkrongan tersebut, langsung bablas aja. Teman saya itu yang 2. Kemudian teman saya yang Vario Jogja itu sahur, dia bilang mereka nggak mampir tuh karena sedang mengejar sesuatu, mengejar tujuan lah, mengejar waktu. Dari situ saya nggak pakai basa-basi, langsung ngejar aja. Jadi kecelakaan itu ketika saya mau nyalip kendaraan di depan mobil. Nah posisi jalan tersebut tuh agak menikung ke kiri, landai. Tapi dengan kasat mata jalan itu agak lurus. Ketika saya sudah masuk setengah badan mobil, saya kaget dari depan itu ada tronton. Tronton ya? Iya, ada tronton. Jadi setelah saya ngerem, saya mundur di belakang mobil. Nah itu tronton itu melaju mungkin dengan cepat sehingga tangan saya yang kehajar oleh bak tronton tersebut. Jadi tangan saya putus, motor saya jalan sendiri, saya jatuh di situ. Tapi ditolongin sama teman-teman ya? Nah, alhamdulillahnya teman saya itu yang 2 tadi putar balik kanan, bantu saya dan mengontak teman-teman saya yang sedang nongkrong tadi. Oke, jadi sebetulnya alhamdulillah ya, Alhamdulillah. ada pertolongan dengan cepat ya, sehingga tidak sampai darahnya habis sampai segala macam ya. Nah, itu kan mereka pada saat itu naik motor apa? Honda Beat. Honda Beat ya? Iya. Lagi jadi naik Honda Beat. Berapa lama Bro Eko nggak bawa motor setelah kejadian kecelakaan itu? Sekitar 3-4 bulan. Itu saya masih dalam tahap pemulihan. Oke. Itu saya pasca operasi. Nah, pertama kali ketika tangannya nggak ada yang kanan ya, Iya, tapi Bro Eko bukan kidal kan? bukan. Aslinya kanan ya? Kanan. Oke, nah ketika Bro Eko tangan kanannya nggak ada, gimana cara beradaptasi bawa motornya? Saya otodidak aja ya. Jadi dengan support teman-teman saya juga yang ada juga mengalami kecelakaan kerja kayak dengan saya, itu yang membuat saya bisa naik motor lagi. Nah, berarti kan mesti ada yang dimodifikasi ya? Dari tangan kan gas itu semua di kanan ya? Ini berarti dimodifikasi nih? Iya, Pindah ke? kiri. Wah, langsung pindah ke kiri nih? Iya. Langsung beradaptasi dengan yang kiri? Gasnya Langsung. yang kiri? Oke. Cara ngerubahnya? Di bengkel atau sendiri atau gimana Mas Eko? Saya waktu pas ngerubah ini dapat teori dari teman saya yang mengalami kecelakaan tersebut ya. Jadi yang sama ya, Mama? yang sama. Jadi saya minta teorinya aja dari dia, kemudian saya mempraktekkan sendiri Oh, iya. Jadi throttle gas kanan itu dipindahin ke kiri? ke kiri. Terus tapi di modif dikit ya, supaya kan throttle kan muternya kan ke belakang tadi, ini Ke jadi belakang. ke depan ya. Ya,
awal mulanya emang ke depan kan. Setelah saya dapat teori itu ternyata si tali gasnya itu kan harusnya di custom nyampe muter ke belakang. Nah itu yang saya custom sendiri. Dan ternyata itu pas setelah saya mengalami sempat putus tali gas itu ternyata ada yang jual. Oh, ada yang jual? Ada yang jual. Buat kiri? Enggak buat kiri, jadi emang si tali gasnya itu emang udah ada yang langsung. Oke. Jadi tali gasnya Standar bawaan pabrik. Jadi itu kan dia emang khusus tali gas 1. Nah itu saya emang kondisi waktu itu RP0 ya, jadi tanpa mengeluarkan duit saya bisa mengubah sendiri. Jadi di situ ya saya mencoba gergaji jalur si tali gas masuk itu, jadi langsung sehingga ya bisa diputar ke belakang. Itu ternyata setelah berapa minggu mengalami kerusakan di selongsongnya itu ternyata itu ada yang jual langsung. Jadi saya nggak perlu custom lagi. Langsung beli, langsung pasang. Jadi itu otomatis dia langsung berubah ya, jadi gas ini ya. Jadi tetap normal ke belakang. Tetap ke belakang. Nah, ini kalau nyalain motor gimana? Kan dia ada di kanan ya. Ya. Nah, ini pindah ke kiri apa gimana? Saya buat otomatis ya starternya itu. Jadi ketika mencet tuas rem itu udah starter. Karena tombol starternya itu saya rubah jadi on off. Model on off. Nah, on off-nya itu dibikin ya custom, ditambahin tombol on off-nya ya? Iya, ditambahin. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan tetap. Jadi tangannya tetap ke kanan buat tombol on off, baru dia ngidupin ya? Ngidupin. Nah, ini klakson. Kan klakson di kanan ya. Pakai klakson di kiri nih. Ini hidup apa enggak klaksonnya? Dipakai apa enggak klakson? Dipakai, cuma jarang-jarang. Ketika mau nyalip aja dipakainya biasanya. Tapi saya lebih dominan kalau itu sukanya pakai knalpot berisik. Knalpot berisik. Iya, karena kan dia lebih memudahkan saya dibandingkan ngelakson. Dia hanya geber saja. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Makanya ini knalpotnya bobokan ya? Bobokan, tapi nggak berisik. Tapi itu sebetulnya tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memberitahu ya. Kendaraan lain bahwa ini ada motor ya. Karena Bro Eko ini agak kesulitan ketika ngegas sembari mencet rem. Betul. Mencet ini ya. Nah, ini ngomong rem nih kan. Remnya ini kan ada sebetulnya kalau Matic ini kan remnya kiri kanan ya. Iya. Nah, itu yang dipakai sekarang berarti kiri aja. Yang kanannya nggak dipindahin? Nggak dipindahin. Tetap dia posisi di sebelah kanan rem depan. Tetap ada tuh ya remnya? Tetap ada. Karena saya lebih memilih motor yang sistem pengeremannya itu double combi brake sistem. Jadi ketika saya mencet tuas rem belakang itu depan pun juga ikut main. Jadi lebih aman lah, lebih safety lah. Lebih safety ya? Iya. Nah terus, jadi kalau ngerem nggak dipindah-pindahin ya? Enggak. Nah kalau posisi riding gimana Bro Eko? Ya kayak orang selayaknya bawa motor biasa aja. Tetap stabil aja. Nah tapi kalau kemarin saya ketemu Bro Eko di jalan kan tuh kakinya nempel ke dek ya? Ya. Itu gunanya buat apa tuh Bro Eko? Itu buat keseimbangan saya ketika pengereman. Jadi ketika saya ngerem itu saya lebih dominan dengkul saya mepet dek-dekan itu buat tahanan. Ketika kalau misalkan depan ngerem mendadak katanya saya kaget, itu badan saya nggak langsung maju. Itu jadi si dengkul yang nahan dek-dekan. Badan saya tetap ini lurus, stabil. Nah untuk menjaga stang supaya tidak goyang, itu stang ya saya buat agak keras ya. Komsirnya? Dari standarnya dikeraskan lagi. Itu dominan buat ketika saya di trek lurus, menghajar lubang atau tanggulan ketika malam hari kan namanya tanggulan kecil-kecil suka nggak kelihatan. Hajar aja itu kan kalau misalkan stang standar dengan tangan satu, ketika mungkin kecepatan yang di atas 40 lah, itu pasti kan nggak stabil. Kenapa saya kencangkan ya itu, karena buat kestabilan. Stabilan ya? Ya. Nah terus ini, box ini buat apa ya Bro Eko? Kalau boxnya itu buat saya kerja sih. Kerja di mana Bro Eko? Ketika saya kan kerja sebagai kurir ya. Kurir barang. Ketika saya barang dapat kecil-kecil atau barang frozen atau kue itu saya masukkan ke
dalam box itu. Kenapa saya nggak pakai top box atas ketika ya saya dapat barang kardus ya taruh di atas itu. Ya, jadi gantinya top box Kardus. saja. Ya. Lagi. Oke. Jadi dimodifikasi sama Bro Eko nih knalpot bobokan supaya suaranya nyaring ya. Ya. Nah, terus ini peleknya juga udah ganti nih Bro Eko. Ya, peleknya saya agak buat lebar dari standarnya. Biar buat cornering apa gimana nih Bro Eko? Ya, saya kalau cornerin sih nggak terlalu suka ya, saya lebih suka trek lurus. Oh, trek lurus. Karena Oke. kan kalau lebar itu dengan dominan trek lurus itu anteng dia, Ya. stabil. Nah, ini kalau dilihat nih yang diganti lampu ya Bro Eko ya. Ya, lampu. Lampunya pakai Proji. Proji. Kenapa pakai Proji? Karena saya suka touring, jalan malam, saya lebih utamakan ke penerangan. Nah, oke. Nah, terus ini ada footstep tambahan nih. Ini Ya. maksudnya buat apa Bro Eko? Itu ketika saya dapat barang banyak saya taruh di depan, otomatis kan saya kaki nggak bisa didek-dekan kan ya. Ya. Makanya saya pakai footstep itu buat tahanan juga, buat menahan. Jadi kan kalau ngerem dadak saya bisa kaki itu bisa nahan. Oh, gantinya tadi dengkul di dek Iya, jadi kaki. Jadi kaki. Nah, ini kalau misalnya dapat order nih, kalau tangannya cuma satu nih, Ya. handphonenya jadi buat order gimana, bagi-baginya gimana buat telepon itu cara pakainya? Ya kalau buat aplikasi map orderan biasanya saya taruh di holder sini. Ya. Ini saya patenkan ke body. Jadi biar nggak Gorek-gorek. oblak-oblak, Nggak dicomot orang ya? nggak dicamot orang. Nggak diambil begal? Jangan sampai Jangan sampai, oke. Jadi udah mati nih, fix ya? fix. Oke. Nah, terus handphone yang satu lagi di kantong buat komunikasi ya? Ya, buat komunikasi di kantong karena kan saya HP buat khusus kerja itu saya khususkan buat cari orderan sama map saja. Oh, Buat telepon dan lain pakai HP yang satunya lagi. oh, jadi di perusahaan ojek online-nya Gojek ya? Gojek. Itu nggak ada masalah menerima Bro Eko dengan tangan satu ini? Alhamdulillah nggak ada. Karena ya basicnya dalam itu cuma membawa kendaraan aja ya. Ah. Ditanya itu selebihnya ya saya otodidak aja. Sesuai SOP Oh. dari situ. Tapi di Gojek itu ada komunitas buat orang-orang yang apa ya, yang disabilitas ya, bilangnya apa sih ini? Disabilitas. Disabilitas ya, ya. Ya, Itu ada ya memang ya, ada di Gojek. ada komunitasnya ya. Ada. Nah, kalau di Gojek itu kebanyakan seperti Mas Eko atau gimana? Kalau di Gojek itu ada yang tangannya nggak ada beberapa dan kaki juga nggak ada itu ada. Tapi rata-rata itu tunarungu Oh. yang keterbatasan pendengaran. Itu pada saat jadi si perusahaan Gojek ini dia menerima ya, maksudnya tetap welcome buat orang-orang yang disabilitas ini, yang Iya. kekurangan ya, maksudnya ada keterbatasan ini tetap Iya. terima ya. Hebat juga nih Bro. Buat orang yang seperti Bro Eko yang tetap semangat ya, tetap apa namanya, punya kemauan, bisa bekerja sebetulnya ya, Iya. untuk mencari pendapatan ya. Iya. Yang penting halal, dia mengangkut barang, yang penting dia bawa. Motornya juga sudah dimodifikasi nih. Tapi ngomong-ngomong ini SIM-nya SIM C, SIM D nih, Bro Eko. Saya punya 2 SIM ya. Wah, punya 2 SIM, jadi aman nih. Aman. Bro Eko udah punya SIM C dan SIM D Iya. untuk kendaraan buat dia mencari nafkah ini ya. Iya. Oke, Sobat Grid Motor. Jadi inilah kita bincang-bincang dengan Bro Eko yang punya keterbatasan, tidak punya tangan kanan, sehingga dia harus memindahkan throttle gasnya ke sebelah kiri. Dan pastinya akan agak keseimbangan perlu dijaga ya. Perlu. Untuk kestabilan berkendaranya. Oke, Sobat Grid Motor, jangan lupa nih subscribe dan bunyikan lonceng agar bisa ketahuan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih Bro Eko. Siap. Waduh, maaf nih ganggu waktunya ya. Nggak apa-apa. Tetap semangat ya Bro Eko ya. Semangat. Oke, sampai jumpa dengan video-video berikutnya.